Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung aja ya. Kita bakal kupas tuntas soal fisika lagi, khususnya termodinamika. Ini penting banget buat penerbangan. Kita pakai materi persiapan sertifikasi yang Anda bagikan. Jadi fokusnya ke konsep dasar sama aplikasi praktisnya. Mulai dari apa itu panas, suhu, pindahnya gimana, hukum-hukumnya, sampai termometer di pesawat itu kerjanya gimana sih tujuannya? Biar Anda semua paham betul soal energi panas ini dan kenapa ini vital di dunia aviasi. Siap ya? Mari kita bongkar. Tentu. Termodinamika ini, studi tentang hubungan panas sama energi bentuk lain. Penting banget dipahami, bukan cuma buat lulus ujian sertifikasi, tapi ya biar kita menghargai juga gimana mesin pesawat, sistem-sistemnya bisa kerja efisien dan aman. Kita lihat nanti gimana prinsip-prinsip ini diterapin langsung. Baiklah, kita mulai dari yang paling basic deh. Panas. Di materi disebut ini bentuk energi. Tapi energi dari mana asalnya? Apa aja gitu yang bisa jadi panas? Oke, pertanyaan bagus. Jadi gini, panas itu sebenarnya energi kinetik. Maksudnya energi gerak acak molekul atau atom dalam zat. Makin cepat geraknya, ya makin panas zat itu. Nah, energi kinetik ini nggak ujuk-ujuk ada. Dia itu hasil konversi perubahan bentuk dari energi lain. Sumbernya, wah macam-macam. Ada energi mekanik, ya kayak gesekan. Gosok tangan aja kan jadi anget tuh. Atau pas gas dipadatkan, dikompresi, itu juga panas. Terus energi listrik, gampang lah ya. Kayak setrika atau lampu pijar. Arus lewat hambatan jadi panas. Energi kimia, nah ini penting banget di pesawat. Bakar bahan bakar itu kan reaksi kimia yang lepasin panas gede banget. Ledakan juga. Ada lagi energi radiasi. Sinar matahari, inframerah, itu bawa energi. Kena bodi pesawat, ya jadi anget pesawatnya. Sinar X, cahaya juga. Energi nuklir juga jangan lupa. Baik reaktor di bumi, atau yang matahari kita itu kan reaktor fusi raksasa. Tadi disebut kompresi gas bikin panas. Itu jadi keingat kalau pompa ban sepeda, pompanya suka jadi panas gitu ya. Sebaliknya, katanya kalau gas diekspansi malah jadi dingin. Kok bisa gitu ya? Persis. Contoh pompa ban itu pas banget. Waktu Anda neken pompanya, Anda kan melakukan kerja ke gas di dalamnya. Maksain dia masuk ke ruang lebih kecil. Nah, kerja mekanik ini, energinya pindah jadi energi kinetik tambahan buat molekul-molekul gasnya. Mereka jadi gerak lebih cepat, nabrak sana-sini lebih sering, hasilnya iya suhu gasnya naik. Sebaliknya, kalau gas dibiarin ngembang tiba-tiba ke volume lebih gede, kayak pas nyemprot aerosol gitu, molekul gasnya itu pakai sebagian energi kinetik dalamnya buat dorong lingkungan sekitar. Istilahnya, melakukan kerja. Akibatnya, energi kinetik rata-rata mereka turun. Nah, kita rasain deh gasnya jadi lebih dingin. Ini bukti langsung konversi kerja jadi panas, atau sebaliknya. Sama satu lagi nih, BTU. Kayaknya penting buat aviasi ya si BTU ini. Bisa jelasin bedanya? Ya, betul. Kalau secara ilmiah, satuan SI buat energi ya Joule, J. Udah standar internasional. Tapi di dunia teknik, apalagi yang pakai sistem imperial kayak di AS atau banyak standar penerbangan, British Thermal Unit atau BTU ini masih sering banget dipakai. Definisi satu BTU itu, gimana ya? Gampangnya gini. Energi yang dibutuhin buat naikin suhu 1 pon air sebanyak 1 derajat Fahrenheit. Kenapa ini relevan buat Anda? Nah, nilai BTU ini sering dipakai buat nunjukin 2 hal penting di penerbangan. Pertama, efisiensi termal mesin. Seberapa jago mesin ngubah panas bahan bakar jadi kerja dorong. Kedua, ya kandungan energi bahan bakarnya itu sendiri. Misalnya 1 galon afgas itu nyimpen berapa ribu BTU energi. Gitu. Oh ya, sekadar info aja nih, kalori yang Kak Tecil di Lab Fisika buat 1 gram air 1 derajat Celcius itu beda sama kalori yang Kak Geda dibungkus makanan ya. Yang di makanan itu kilokalori sebenarnya. Wah, jadi BTU ini kayak mata uang energi panas ya di penerbangan. Di materi disebut juga alat namanya kalorimeter. Itu buat apa persisnya? Kalorimeter itu ibaratnya kayak timbangan buat ngukur energi panas. Alat khusus buat ngukur presisi berapa banyak panas yang dilepas atau diserap suatu proses. Misalnya nih, produsen bahan bakar mau tahu persis kandungan energi bensin aviasi batch baru. Mereka ambil sampel, ditaruh di wadah khusus di dalam kalorimeter, namanya BOM, terus dibakar di situ secara terkontrol. Panas dari pembakaran itu bakal diserap semua sama air yang ngelilingin si BOM tadi. Nah,
Dengan ngukur massa air sama kenaikan suhunya secara teliti, mereka bisa hitung total energi panasnya. Bisa dalam Joule, bisa dalam BTU. Angka-angkanya ini wow juga ya. Katanya 1 BTU itu setara 778 foot pound kerja, terus 1 pon bensin aviasi itu 18.900 BTU. Kalau dikali, wah itu potensi kerjanya gede banget dong. Gede banget. Coba deh kita hitung kasar. 18.900 BTU per pon kali 778 footliber per BTU. Itu sekitar 14,7 juta foot pound kerja. Per pon bahan bakar loh. Bayangin aja, energi segitu bisa buat ngangkat beban 1 ton setinggi hampir 7 meter. Cuma dari bakar kurang dari setengah kilo bensin. Ini ngejelasin kenapa meski banyak riset alternatif, bahan bakar hidrokarbon ini masih jadi andalan di pesawat. Kepadatan energinya itu loh, tinggi banget. Dikit aja bisa bawa pesawat berat terbang jauh. Wow, iya ya. Kebayang sekarang kenapa powerful banget. Nah, selain jumlah panas atau BTU tadi, ada juga tingkat panas, yaitu suhu. Materi Anda ngenalin 4 skala nih. Celsius, Fahrenheit, Kelvin, sama Rankine. Apa sih beda mendasarnya dan kapan kita pakai yang mana? Betul. Keempatnya, ngukur intensitas panas tapi ya pakai patokan sama interval beda-beda. Celsius, derajat Celsius, ini paling umum lah ya, di sains sama di banyak negara. Air beku 0 derajat Celsius, mendidih di 100 derajat Celsius. Simple. Fahrenheit, derajat Fahrenheit, ini masih dipakai banget di Amerika. Air beku 32 derajat F, didihnya 212 derajat F. Jadi rentangnya 180 derajat, bukan 100 kayak Celsius. Terus Kelvin, nah ini skala absolut SI. Artinya, nolnya, 0K, itu suhu terendah yang mungkin secara teori. Semua gerakan molekul berhenti, setara minus 273,15 derajat Celsius. Uniknya Kelvin, besar 1 derajatnya sama persis kayak Celsius. Jadi gampang konversinya. K sama dengan derajat Celsius plus 273, dibulatkan biasanya. Ini krusial buat hitungan termodinamika dasar. Oh ya, dia nggak pakai simbol derajat. Terakhir, Rankine, derajat Rankine. Ini kayak kembarannya Fahrenheit, tapi versi absolut. 0 Rankine, ya no absolut juga, setara minus 460 derajat Fahrenheit dibulatkan. Besar 1 derajatnya sama kayak Fahrenheit. Skala ini kadang muncul di hitungan teknik di AS kalau datanya pakai Fahrenheit, tapi butuh nilai absolut. Oke, jadi penting banget ya paham konversinya. Rumusnya juga ada kan? Derajat F sama dengan 1,8 derajat C plus 32. Terus K sama dengan derajat C plus 273. Sama derajat R sama dengan derajat F plus 460. Kelihatannya sepele, tapi kalau salah pakai skala bisa fatal ya di hitungan teknis. Fatal itu kata yang pas. Pernah ada kejadian loh, kecelakaan atau misi gagal gara-gara salah konversi suhu. Di penerbangan, akurasi data suhu itu, krusial banget buat performa mesin, aerodinamika, sampai kekuatan material. Oke deh, nah ngomongin suhu, ada efek fisik langsung nih yang relevan banget di pesawat. Pemuaian termal. Benda kalau panas kan memuai. Seberapa besar sih efek ini perlu kita perhatiin, terutama di pesawat? Efeknya sangat signifikan. Nggak boleh diabaikan sama sekali. Hampir semua benda ya, padat, cair, gas, itu bakal nambah ukurannya kalau dipanasi, terus nyusut kalau didinginin. Memang sih, kalau benda padat, muainya mungkin kelihatan kecil dibanding cairan atau gas. Tapi jangan remehin kekuatannya. Kalau pemuaian benda padat ini dihalangi, nggak dikasih ruang, gaya dari dalamnya itu bisa gede banget. Cukup buat bengkokin baja tebal atau bikin beton retak. Tiap material punya yang namanya koefisien muai linear, simbolnya alfa. Ini nunjukin seberapa panjang dia nambah, persatuan panjang awal, tiap naik suhu 1 derajat. Rumusnya simpel aja. Tambah panjang sama dengan koefisien alfa kali panjang awal kali perubahan suhu, delta T. Di materi ada contoh tuh, batang baja 9 kaki. Suhunya naik dari 21 derajat Celcius ke 55 derajat Celcius. Dihitung-hitung, muanya cuma sekitar 1 mm. Kedengarannya kecil banget ya, tapi tadi bilang bisa ngerusak. Gimana ceritanya? Nah, ini dia poinnya. 1 mili itu emang kedengeran seuprit ya buat batang hampir 3 meter. Tapi, coba bayangin kalau batang baja itu bagian dari struktur pesawat. Komponen mesin atau rangka sayap gitu. Terpasang kenceng di antara bagian lain yang mungkin muainya nggak segitu. Atau malah nggak muai sama sekali.
Pemuaian 1 mili yang dipaksa masuk ke ruang yang nggak cukup, itu bakal bikin tegangan tekan kompresif stres yang tinggi banget di dalam materialnya. Kalau tegangan ini lewat batas kuat materialnya, ya bisa bengkok, retak, atau patah. Makanya insinyur pesawat itu harus hati-hati banget ngitung pemuaian ini. Mereka bikin sambungan ekspansi atau ngasih celah dikit atau milih material yang koefisien muainya cocok buat komponen sebelahan. Terutama di area yang suhunya berubah drastis kayak dekat mesin atau di kulit pesawat pas terbang tinggi. Paham-paham sekarang. Efek kecil, tapi kalau nggak diantisipasi bisa runyam ya. Nah, ini jadi nyambung ke pertanyaan praktis. Gimana caranya kita ngukur suhu secara akurat di macam-macam bagian pesawat? Materinya nyebut beberapa jenis termometer nih. Ya, betul. Milih termometer itu tergantung banget lokasinya di mana, perkiraan suhunya berapa, sama butuh seakurat apa. Secara umum sih bisa dibagi 2 kelompok besar, yang non-listrik sama yang listrik. Coba kita lihat yang non-listrik dulu deh. Contohnya apa aja tuh? Yang paling biasa mungkin termometer bimetal. Prinsipnya pinter nih. 2 lapis logam, beda, misalnya kuningan sama baja, kan koefisien muainya beda tuh. Nah, ini disatuin. Pas suhu naik, logam yang muainya lebih gede bakal manjang lebih banyak dari yang satunya. Karena nempel, gabungan ini jadi kepaksa melengkung. Sebaliknya, kalau suhu turun, ya melengkung ke arah lain atau lurus lagi. Gerakan lengkung ini dihubungin ke jarum penunjuk di skala suhu. Contohnya mungkin Anda pernah lihat di pesawat kecil, pengukur suhu udara luar, OAT, yang ada propnya nonjol keluar, nah itu dalamnya bimetal. Ada juga yang pakai tabung Bourdon, mirip pengukur tekanan oli, tapi sensornya itu bohlam ketutup isi cairan yang gampang nguap. Suhu naik, tekanan uapnya naik. Tekanannya disalurin lewat pipa kecil ke tabung Bourdon di instrumen. Si tabung ini gerakin jarum. Skalanya aja dibikin skala suhu, bukan PSI. Kadang buat suhu oli atau pendingin di sistem sederhana. Oke, keren juga ya manfaatin sifat fisik material langsung. Nah, kalau yang elektrik gimana? Kayaknya ini lebih banyak dipakai sekarang ya? Bener banget. Yang elektrik ini lebih unggul karena sensornya bisa ditaruh jauh dari kokpit, bacanya lebih presisi, dan bisa buat rentang suhu yang lebih lebar. Ada 3 jenis utama yang perlu Anda tahu. Pertama, termometer resistansi listrik. Ini dasarnya fakta kalau hambatan listrik atau resistansi, kebanyakan logam itu berubah kalau suhunya berubah. Biasanya sih, suhu naik, resistansinya naik. Sensornya, biasa disebut bulb atau probe, itu isinya kawat khusus, nikel atau campuran lain yang resistansinya diukur. Instrumen di kokpit itu sebenarnya ohmmeter sensitif, tapi skalanya udah langsung nunjukin suhu, derajat Celcius atau Fahrenheit. Rangkaian klasik buat ngukur resistansi presisi gini namanya jembatan Wheatstone. Dia bandingin resistansi sensor sama resistansi standar buat nentuin nilainya. Tipe ini cocok buat suhu rendah, menengah, ya kira-kira -70 sampai +150 Celcius lah. Dipakai buat suhu udara karburator, CAT, suhu oli, OET, atau suhu pendingin. Selain jembatan Wheatstone udah disebut rasiometer. Bedanya apa? Fungsinya sama kan, ngukur resistansi? Fungsinya sama, ngukur suhu lewat resistensi, tapi cara kerjanya agak beda. Dan ini lebih stabil kalau tegangan listrik pesawat naik turun. Rasiometer ini ngukur rasio atau perbandingan arus yang lewat 2 kumparan beda di dalam medan magnet, bukan resistensi absolutnya. Sensornya ya tetap, elemen yang resistensinya berubah karena suhu. Perubahan resistensi ini ngubah pembagian arus antara 2 kumparan tadi. Nah, perubahan rasio arus ini bikin interaksi medan magnet kumparan sama medan magnet permanen di alat berubah. Terus jarumnya gerak nunjukin suhu yang pas. Karena patokannya rasio, dia nggak terlalu keganggu sama fluktuasi tegangan suplai dibanding jembatan Wheatstone biasa. Jadi dipilih kalau akurasi sama stabilitasnya penting banget buat suhu itu. Oke, jadi ada resistansi biasa, ada rasiometer buat lebih stabil. Nah yang terakhir, dan kayaknya ini jagoannya, suhu tinggi, termokopel. Gimana tuh cara kerjanya? Kok bisa? Hehe, tapi fisika yang menarik, namanya efek termoelektrik atau efek Seebeck. Gini, kalau Anda ambil 2 kawat dari logam atau paduan yang beda, ini kuncinya, terus sambungin ujung-ujungnya di 2 titik, jadi kayak loop gitu. Nah, terus salah satu titik sambungan, ini namanya hot junction atau sambungan ukur. Dibikin lebih panas dari sambungan satunya lagi, cold junction atau sambungan referensi. Ternyata bakal muncul arus listrik kecil di loop itu. Atau kalau loopnya dibuka, bakal keukur beda tegangan di ujung cold junction.
Besarnya tegangan ini ternyata sebanding lurus sama perbedaan suhu antara hot junction dan cold junction. Jadi, cukup pasang voltmeter sensitif di cold junction, ukur tegangannya, terus skalanya dikalibrasi langsung jadi suhu di hot junction, dengan asumsi suhu cold junction-nya tahu atau bisa dikompensasi. Wah, pinter banget ya. Logam beda, suhu beda jadi listrik. Di mana aja nih termokopel jadi andalan? Di pesawat, dipakainya ya di tempat-tempat yang suhunya bisa tinggi banget, di mana termometer resistansi mungkin udah nggak tahan atau kurang pas. Dua contoh paling umum. Satu, suhu kepala silinder, CHT, di mesin piston. Ini buat mantau kesehatan mesin. Dua, suhu gas buang, EGT, di mesin turbin. Ini krusial buat lihat pembakaran sama cegah turbin kepanasan. Material logamnya juga beda-beda, tergantung mau ngukur suhu setinggi apa. Buat CHT, ratusan derajat Celcius, biasanya pakai besi konstantan atau tembaga konstantan. Kalau EGT, bisa dekat 1000 derajat Celcius, pakainya yang lebih tahan panas, kayak kromel alumel. Satu hal penting banget soal termokopel ini. Kabel sambungan dari sensor ke instrumen itu harus dari material yang sama persis sama kawat termokopelnya. Jadi kalau sensornya kromel alumel, kabelnya ya harus kromel sama alumel juga. Panjang sama resistansinya juga udah ditentuin, nggak boleh asal potong atau ganti. Ngaruh ke kalibrasi soalnya. Hot junction-nya bisa bentuk cincin atau washer buat dipasang di bawah busi CHT, atau bentuk prop bayonet yang dimasukin ke lubang di silinder atau aliran EGT. Cold junction-nya sendiri biasanya ada di dalam instrumen di kokpit. Nah, karena yang diukurkan selisih suhu, kalau suhu kokpit berubah, cold junction ikut berubah dong. Makanya, instrumen termokopel modern punya kompensasi otomatis. Seringnya pakai pegas bimetal kecil atau rangkaian elektronik buat ngilangin efek suhu kokpit ini di bacaan akhirnya. Semua dipakai buat ngasih info suhu vital di pesawat. Oke deh, kita udah kupas banyak banget nih dasar-dasar termodinamika dari materi Anda. Udah lihat gimana panas itu energi gerak molekul, bisa diukur, BTU penting di aviasi ya. Pentingnya skala suhu sama konversinya, terus dampak pemuaian material yang gak main-main dalam desain, sampai macam-macam cara cerdas buat ngukur suhu di pesawat. Jadi buat Anda yang lagi belajar, intinya apa? Ya pemahaman ini dasar kenapa pesawat dirancang gitu. Kenapa ada celah, kenapa material A dipilih buat mesin, kenapa sensor ditaruh di situ, gitu kan ya? Tepat sekali. Ini bukan sekedar ngafalin definisi, tapi ngerti kenapanya. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda pikirin lebih lanjut. Kita udah lihat kan betapa pentingnya sifat termal material kayak koefisien muai, konduktivitas panas. Coba direnungkan, dengan kemajuan ilmu material sekarang yang pesat banget, ada komposit canggih, keramik baru, paduan logam aneh-aneh dengan sifat termal yang bisa dipesan, gimana ya inovasi material ini bisa ngedorong batas desain sama efisiensi pesawat ke depan? Mungkinkah kita lihat pesawat yang lebih ringan lagi, lebih tahan panas, atau sistem ngatur panasnya jauh lebih efisien, melebihi yang mungkin sekarang pakai material biasa? Nah itu, sesuatu buat dipikirin lebih lanjut. Membuka kemungkinan menarik kan? Wah, pertanyaan yang bikin mikir banget itu. Pasti jadi bahan renungan ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga kupasan mendalam ini bikin Anda makin paham peran termodinamika di dunia penerbangan. Dan ya, semoga ada momen aha-nya juga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.